Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama Kak Dimas dan Bu Galuh. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, ya kan? Sip. Nah, karena semua udah luar biasa Bu Galuh, yuk adik-adik kita bersama berdiri, kita nyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Yuk. Siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Adik-adik, yuk kita berdoa untuk menyapa Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bernyanyi, mendengarkan firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bintang, nak, kamu nggak bangun? Waduh, jam berapa ini? Oh, telat. Kakek, kok nggak bangunin aku sih? Gimana? Bintang, tadi tuh jam wakermu yang berbunyi keras itu kakek yang dengar, kakek yang bangun jadinya. Ya udah, yuk kamu makan dulu sebelum berangkat ya.
Nanti lah, Kek. Aku sudah ketinggalan kelas ini loh. Sebentar, Kek. Nanti aja lah. Ya udah, ya udah. Setelah hampir 1 jam, Bintang mengikuti kelas secara daring. Bintang merasa tidak tenang. Bintang, kamu kok kelihatannya lesu? Nggak makan dulu. Kamu tadi udah terlambat bangun, terus buru-buru, jadinya nggak makan. Yuk makan dulu. Iya, Kek. Tadi juga aku belum berdoa sama Tuhan. Ya kalau gitu nanti tidur malamnya jangan sampai kemalaman. Kakek kan sudah memperingatkan kamu kalau mainnya itu harus tahu jam. Iya ya, Kek. Maaf ya, Kek. Bintang akan patuh dan dengar-dengaran perintah kakek. Bintang janji, Kek. Bagus, Bintang. Saya mau seperti Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, lakukan nasihat mereka semua. Taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, lakukan nasihat mereka semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Dimas punya satu kuis nih. Setelah ini, Kak Dimas akan tunjukkan satu buah gambar, terus di dalamnya ada beberapa Alkitab. Nah, nanti adik-adik coba lihat dan hitung ada berapa Alkitab di gambar itu. Oke? Sudah siap? Ini gambarnya. Nah, adik-adik, sudah ngitung apa belum tadi? Ayo, siapa yang ngitung 2? Siapa yang ngitung ada 3 Alkitab? Siapa yang ngitung ada 5 Alkitab? Jawaban yang benar adalah 5 Alkitab, adik-adik. Selamat deh untuk adik-adik yang ngitungnya ada 5 Alkitab. Adik-adik hebat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Pre, kita siapkan hati kita yuk. Kita menyanyi lagi firman Tuhan ku dengar.
Yesus, tolong padaku. Adik-adik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami untuk kami dapat mendengarkan dengan baik hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang takut sama api? Ini panas loh. Api ini kalau kecil, kalau kita dekatkan tangan, memang hangat. Nah, adik-adik, Kak Pre mau menceritakan tentang 3 orang pemuda yang sangat berani. Dan mereka diselamatkan Tuhan dari perapian. Wow. Nama pemuda ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali lagi ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tinggal di negeri Babel. Ketika itu masa pembuangan bangsa Israel, adik-adik. Raja Babel bernama Raja Nebukadnezar. Suatu hari, Raja Nebukadnezar memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, baik itu bangsa Babel maupun bangsa Israel. Perintahnya adalah mereka harus menyembah patung Baal emas. Ya, mereka harus menyembah patung Baal emas, adik-adik. Kalau mereka tidak menyembah patung, siapa yang tidak menyembah akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, panasnya tidak akan terhingga. Panas lilin saja sudah panas, apalagi masuk ke dalam dapur api. Lalu perintah itu dikumandangkan segera. Patung Baal itu sangat tinggi, adik-adik. Mereka harus menyembah ketika mendengar suara bunyi-bunyian seperti trompet atau gambus. Pada saat itu, bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka menyembah patung Baal yang sangat tinggi itu ya? Tinggi sekali, adik-adik. Mereka harus menyembah kepada patung itu. Adik-adik, orang melihat ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego sama sekali tidak mau menyembah patung Baal yang telah diperintahkan oleh raja. Mereka pun dibawa untuk menemui raja. Raja sangat marah. Kenapa engkau tidak mau menyembah patung Baal? Engkau melanggar perintah. Lalu raja memasukkan mereka ke dapur api. Panas, adik-adik. Panasnya itu dibuat 7 kali. Betapa sangat panas sekali. Apakah mereka dapat hidup? Pasti mereka tidak bisa hidup, adik-adik. Pasti mereka akan mati. Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat tangannya dan kemudian dibawa masuk ke dalam dapur api. Apa yang terjadi kemudian, adik-adik? Ternyata ketika Raja Nebukadnezar melihat tempat itu dari luar, Raja melihat ada 4 orang. 4 orang? Siapa ya? Yang 1 orang? Bukankah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu 3 orang? 1 orangnya siapa ya?
Adik-adik penasaran siapa sih satu orang itu? Dan Sadrak, Mesak, Abednego serta orang ini, mereka sama sekali tidak terbakar loh adik-adik. Padahal nyala apinya sangat besar dan sangat panas. Kalian mau tahu siapakah orang tersebut? Ya, satu orang tersebut ternyata adalah malaikat Tuhan adik-adik. Wah, Tuhan ternyata menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari panasnya dapur api. Mereka sama sekali tidak hangus, mereka sama sekali tidak terbakar. Raja pun sangat heran. Dan ia tahu bahwa yang menyelamatkan adalah Tuhan Allah Israel, Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan patung itu. Adik-adik, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan dari dapur api karena raja ternyata percaya sama Sadrak, Mesak, dan Abednego dan percaya juga kepada Tuhan Allah. Raja pun memuji-muji Tuhan dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Adik-adik, kalian tahu kalau kalian percaya sama Tuhan, kalian tidak perlu takut lagi. Kalau kalian selama ini merasa takut sama gelap, sama bunyi petir, atau sama hal-hal yang lain yang bikin kalian merasa cemas atau takut, kalian jangan khawatir. Kalian bisa minta tolong sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik, pasti akan menyelamatkan adik-adik. Adik-adik tidak perlu takut. Tuhan pasti menjaga adik-adik semuanya. Jangan takut ya, minta tolong sama Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai adik-adik sekalian. Adik-adik, Kak Pre punya ayat yang sangat baik yang nanti kita akan coba hafalkan. Nah, adik-adik, ayo ikuti gerakan Kak Pre sambil kita menghafalkan ayat firman Tuhan yang terambil dari Daniel 3 ayat 17a. Berbunyi demikian ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Sekali lagi yuk. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Nah, adik-adik percaya ya bahwa Tuhan kita sanggup melepaskan kita dari segala ketakutan, kecemasan. Kalau kamu takut, kalau kamu tidak berani, ingat ya sama Tuhan. Tuhan pasti akan menjagamu dan memberikan kamu ketenangan. Nah, adik-adik, jangan lupa juga kita perlu bersyukur sama Tuhan dengan memberikan persembahan. Karena sekarang ini adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah minggu, ke gereja. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan menaruh uang persembahan di dalam amplop. Kemudian berikan kepada papa atau mama supaya amplop tersebut diberikan kepada gereja atau kantor gereja. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita nyanyikan sama-sama yuk. Lagu ini bercerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk kita nyanyi sama-sama.
Siapa tadi namanya adik-adik? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Ayo adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ajar kami untuk selalu percaya dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Minggu ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.